Teman-teman, sebelum gathering online kita berlangsung, mungkin ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan bersama-sama ya. Yaitu yang pertama, selama gathering online berlangsung, teman-teman tidak diizinkan untuk mengaktifkan mikrofonnya ya, atau tidak diizinkan untuk berbicara, kecuali diminta oleh pembicara kita. Baru teman-teman boleh berbicara, tapi setelah itu langsung dimatikan supaya ibadah kita malam hari ini bisa berjalan dengan baik. Firman yang kita terima itu bisa kita dengar dengan baik dan bisa kita serap dan bisa kita gunakan dalam kehidupan kita. Karena kalau misalnya kita dengar firman tetapi banyak berisik, mungkin sekedar lewat aja gitu. Nah, oleh karena itu biar kita fokus nanti selama gathering online berlangsung, teman-teman mohon untuk kerjasamanya supaya mikrofonnya dimatikan ya. Lalu yang kedua, nanti selama pembicara menyampaikan firman Tuhan, teman-teman di sini boleh menulis atau misalnya firman Tuhan yang disampaikan menurut teman-teman, ini kurang cocok, ini kurang pas, atau teman-teman mau bertanya, boleh dicatat. Nanti setelah itu ada sesi tanya jawabnya. Gitu ya teman-teman. Jadi selama pembicara menyampaikan firman Tuhan, kita hanya menyimak dan mencatat hal-hal yang perlu kita tanyakan kalau misalnya nggak ngerti. Itu saja teman-teman yang perlu kita perhatikan atau kita kerja sama-sama dalam gathering online kita berlangsung. Nah, sebelum itu teman-teman, mari kita buka dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih atas kasih yang Engkau berikan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus, sehingga pada kesempatan malam hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu boleh berkumpul di tempat ini lewat Zoom Tuhan, untuk mengikuti ibadah gathering online pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di sorga. Berkati alat-alat yang kami pakai, baik handphone maupun laptop, dan juga terutama jaringan Tuhan Yesus. Biarlah semuanya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang ada hadir untuk memberkati setiap ibadah kami pada malam hari ini, terutama alat-alat yang kami pakai, sehingga gathering online pada malam hari ini boleh berjalan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di sorga. Berkati juga teman-teman yang sementara OTW nyusul Tuhan Yesus, berkati mereka segala keperluan yang mereka inginkan Tuhan, kiranya Engkau penuhi, waktu Engkau berikan Tuhan Yesus, sehingga teman-teman boleh mengambil bagian untuk hadir dalam gathering online pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di sorga. Berkati juga pembicara kami pada malam hari ini Tuhan, biarlah Roh Kudus yang berbisik di dalam hatinya Tuhan, sehingga firman yang disampaikan, apa yang keluar dari mulut hamba-Mu, bukan sesuai dengan kehendak-Nya, tetapi sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa dan permohonan kami, biarlah ibadah ini jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Anak, dan di dalam nama Roh Kudus. Ketiga nama ini menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di sorga. Haleluya, amin. Teman-teman, waktu selanjutnya saya berikan kesempatan kepada worship leader kita, Ibu Kartini. Waktu dan kesempatan saya berikan. Oke, shalom teman-teman semua, selamat malam. Gimana kabarnya malam hari ini? Puji Tuhan baik semua ya teman-teman. Haleluya. Oke teman-teman, sebelum kita memulaikan gathering online kita, mari kita memuji Tuhan, mari kita angkat satu pujian yang mengatakan kemenangan terjadi di sini.
menyembah dalam hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam Yesus, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Baik teman-teman, mari kita ulang lagu ini dari awal dengan kesungguhan hati. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Kami yakin, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oke teman-teman, selanjutnya saya kembalikan kepada host. Kita nyanyi satu orang lagi. Oke. Oke teman-teman, sembari kita menunggu pembicara, kita membawakan satu lagu lagi, kita bernyanyi bersama-sama, yaitu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani
Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oke teman-teman, saya serahkan kepada host. Oke, terima kasih Kakak Kartini dan Kakak Yonatan atas pujiannya sangat luar biasa. Nah teman-teman, sembari menunggu pembicara kita untuk bergabung, mungkin pembicara belum bergabung ya bro? Sudah, Bro? Oh sudah. Oke, Sama terima kasih. Shalom, shalom, brother. Shalom. Shalom. Thank you bro, thank you. Waktu dan kesempatan selanjutnya saya langsung serahkan kepada pembicara kita. Oke, yuk sama-sama berdoa yuk. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus buat setiap kesempatan Tuhan pada malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan, bukan karena satu kebetulan kami ada di komunitas ini Tuhan, tapi kami percaya ada firman Tuhan yang mau kami dengarkan Tuhan, dan kami bukan menjadi pendengar saja Tuhan, tapi kami menjadi pelaku kebenaran firman-Mu Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, Kau berkati setiap jaringan-jaringan yang kami pakai Tuhan, biar kami bisa mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir. Berkaryalah Roh Kudus
Dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sama-sama teman-teman kita katakan, amin. Oke, shalom semuanya. Sebelumnya boleh saling kenalan dulu di kolom chat, namanya siapa, terus boleh asal daerahnya di mana. Boleh dulu nih, terus di kolom chat teman-teman. Sambil aku kenalin diri, kalian boleh kenalin nama kalian, terus dari mana. Oke? Oke, nama saya Parlindungan Simatupang, saya dari Jakarta, ya asli Batak, saya suku Batak karena ada marga Simatupangnya ya teman-teman. Saya suku Batak, terus teman-teman saya saat ini sedang belajar di STTBI, ya Sekolah Menengah Teologi Kristen Jakarta, yang saat ini saya sedang dudukin. Nah, buat teman-teman mungkin yang mau lebih tahu apa sih seminar STTBI Jakarta itu sekolah teologi, sekolah menengah, sekolah tinggi teologi Kristen Jakarta. Ya, oke. Ada di kolom chat nih banyak banget nih, adik dari Tommy ada dari Siantar Medan, banyak ya dari Medan ya. Terus ada dari tinggal di Medan nih ya. Ya, shalom. Salam atas nama Parlindungan Simatupang, salam kenal. Salam kenal ya. Satya Putra namanya, alumni orang India dari Karawang, tinggal di Medan sekarang. Salam kenal brother. Alumni dari STT Karisma Bandung, ambil teologi saya. Selesai semester 3. Karisma Bandung ya? Betul Kak? Iya, Karisma angkatan 2018 masuknya. Punya Pak Rudi Abraham, benar ya? STT mana Kak? Aku STTBI Jakarta. Yang Karisma punya Pak Rudi Abraham kan? Iya. Iya. Ingin lebih sama Kak? Iya. Kakak di STT Battle Indonesia, Iya Petamburan. benar. Iya benar. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Nanti kita lanjut ini lagi cerita-cerita ya. Kita Oke kelarin. Kak, wisuda tahun berapa Kak? Nanti ya kita sharing lagi ya. Tunggu kita kelarin dulu ini. Oke teman-teman, aku belum lulus teman-teman. Aku belum lulus dari STTBI. Aku masih semester awal. Jadi aku dari SMTK, Sekolah Menengah Teologi Kristen Jakarta. Itu sekolah teologi tapi sekolahnya setara SMA tapi berbasis teologi, ya kan? Nah, hari ini aku mau sharing sama teman-teman kalau aku mau sharing tentang temanya. Siapa nih teman-teman yang udah tahu tema kita hari ini? Boleh dong di kolom chat aja. Di kolom chat teman-teman bisa. Menghasilkan buah yang matang. Yes. Menghasilkan buah yang matang. Menghasilkan buah yang matang. Ya, seringkali teman-teman kita anak-anak muda ya kita nggak peduli dengan hal-hal seperti ini, benar ya? Kita nggak peduli dengan hal-hal yang seperti ini, tapi sebenarnya ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, teman-teman. Ya, hari ini kita mau belajar bagaimana sih caranya menghasilkan buah yang matang. Sama-sama belajar. Apa sih teman-teman, ada nggak yang mau kasih pendapat dari tema kita hari ini? Apa nih? Menghasilkan buah yang matang itu seperti apa, teman-teman? Apakah ada yang mengasih masukan atau mau bilang begini atau bagaimana? Ada? Ada nggak? Mungkin dari salah satu kalian boleh dong. Salah satu kalian bilang apa menurut kalian buah yang matang itu seperti apa? Apakah ada? Buah yang nyata, Boisa, terus apa lagi teman-teman? Sebelumnya aku minta maaf ya teman-teman, telat karena baru selesai pelayanan, jadi lanjut lagi pelayanan. Siapa yang tahu guys? Siap dikonsumsi Kak. Kenapa? Siap dikonsumsi. Siap dikonsumsi. Ya, yang lain ada nggak? Bang Parlin dari gereja mana? Iya nanti ya. Nanti aja brother. Kita kelarin dulu. Aku udah chat.
Ini banyak nih pendapat masing-masing. Teman-teman terus di kolom chat aja guys. Pendapat kalian apa aja nih? Oke, buah yang siap digunakan dengan baik. Terus, apalagi ada lagi teman-teman? Apa sih buah yang matang itu? Seperti apa sih? Oke, jadi kita tahu ya teman-teman, buah yang matang itu teman-teman tadi udah kasih bilang buah yang matang itu buah yang manis, buah yang matang itu tentang tahu yang baik mana yang buruk. Terus apa lagi nih? Ini banyak lagi nih. Terus siap ditanam. Oke, mungkin teman-teman banyak yang ngasih pendapat ya. Buah yang matang itu teman-teman artinya ketika buah itu matang, artinya buah itu siap untuk dimakan teman-teman dan siap dinikmati. Ya, makanya tema hari ini itu adalah temanya tentang menghasilkan buah yang matang. Ya, kalau hidup kita udah menghasilkan buah yang matang, buah yang siap untuk dinikmati, buah yang memang udah jadi nih, ya, itulah kehidupan kita. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, buah yang berdampak buat sesama kita, bukan hanya buah biasa aja, tapi buah yang matang, buah yang siap dinikmati dan jadi berkat. Oleh sebab itu, aku mau share PPT sebentar. Oke, boleh dong ini kasih izinkan aku untuk share PPT. Atau bagaimana? Apakah bisa aku share PPT? Ini tidak diizinkan nih. Gimana guys? Kak Rifka gimana? Apakah ada Kak Rifkanya? Aku mau share PPT. Oke. Sudah ya. Kelihatan ya teman-teman ya? Kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak ya? Masih loading, masih loading. Oh, loading, oke. Sudah kelihatan? Belum. Jaringan ya? Jaringan saya. Sudah belum ya? Sudah Kak, sudah. Oke, menghasilkan buah yang matang. Tema kita hari ini sama-sama kita buka Yohanes 15 ayat 16. Teman-teman kita sama-sama buka ayat Alkitab kita. Yohanes 15 ayat 16. Apakah udah tampil ini? Yohanes 15 ayat 16, tapi sebelumnya kita buka dulu Yohanes 15 ayat 16. Aku sengaja nggak kasih di slide awal biar teman-teman buka Alkitab yuk. Yohanes 15 ayat 16. Oke, udah ketemu belum ya teman-teman? Sudah. Oke, baca yang ke saat hitungan ketiga kita baca bareng-bareng. Yohanes 15. Sebentar. Yohanes 15 ayat 16. 1, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin teman-teman. Nah, firman Tuhan hari ini bilang bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita. Ya, makanya temanya hari ini tentang bagaimana sih caranya kita berbuah yang matang. Ya, karena Tuhan udah panggil kita, Tuhan udah pilih kita. Dan harusnya yang saat ini kita kerjakan adalah kita berbuah, menghasilkan buah yang matang, yang siap dinikmati orang-orang, menjadi berkat buat orang-orang, menjadi pegabar-pegabar Injil, menjadi pemberita-pemberita kebenaran. Ya, menjadi pemberita kebenaran nggak harus jadi pendeta, menjadi pemberita kabar baik nggak harus jadi pendeta, tapi kita semuanya orang yang percaya harus menjadi pelita dimanapun kita berada.
Amin teman-teman. Jadi nggak ada alasan itu kan tugas pendeta, enggak. Itu tugas kita semua teman-teman. Tugas kita semua untuk mengerjakan ini. Tugas kita untuk menghasilkan buah yang matang. Tugas kita semuanya. Ya bukan hanya tugas pendeta, bukan hanya tugas orang-orang gereja, bukan, tapi tugas kita semuanya untuk memberitakan kabar baik, memberitakan firman Tuhan. Karena setiap orang mau menerima Injil, setiap orang harus mendengarkan kabar baik. Ya, kalau cuma pekerjaan pendeta hanya ada berapa orang. Ya, tapi ini semua tugas kita, teman-teman. Karena kita dipanggil, dipilih untuk melayani dan menghasilkan buah yang matang. Catat ini, teman-teman. Ya, kita dipanggil untuk dan dipilih untuk melayani dan menghasilkan buah yang matang. Bukan sekedar melayani di gereja, tapi buah yang dihasilkan biasa-biasa aja. Nggak bisa dinikmati buat orang lain. Hanya dinikmati, sekedar dinikmati doang. Tapi kita harus menghasilkan buah yang matang, yang siap dinikmati dan rasanya manis. Artinya berdampak buat orang lain, berguna buat orang lain. Contohnya bagaimana di dalam pelayanan. Kita menghasilkan buah yang matang. Apa yang kita layani itu maksimal. Apa yang kita lakukan itu maksimal untuk Tuhan. Supaya kita menghasilkan buah yang matang. Dan buah yang matang ini bisa berdampak buat orang, untuk orang merasakan kasihnya Tuhan. Ini baru yang namanya menghasilkan buah yang matang. Kenapa aku tekanin matang? Karena banyak orang, teman-teman, melayani sekedar melayani. Tuhan panggil kita bukan jadi orang yang biasa, tapi Tuhan panggil kita untuk jadi orang-orang yang luar biasa. Orang-orang yang siap dipakai Tuhan untuk menghasilkan buah yang matang. Orang-orang yang siap dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan sungguh-sungguh, bahkan merelakan kehidupan kita sepenuhnya buat Tuhan. Tapi yang terjadi dalam kehidupan kita adalah banyak anak-anak muda yang ikut Tuhan setengah-setengah. Banyak anak muda yang ikut Tuhan takut-takut gitu. Sehingga kehidupannya nggak ngasilin buah yang matang. Ya, tapi kalau hidup kita sungguh-sungguh kita serahin sama Tuhan, percaya ya, ketika kita melayani Tuhan, kita akan menghasilkan buah yang matang. Dan buah yang kita hasilkan bisa dinikmatin semua orang. Dan buah yang kita hasilkan menjadi berkat dimanapun kita berada. Yang percaya ya sama Tuhan katakan amin. Amin teman-teman. Boleh di kolom chat katakan amin semuanya. Ya, kita dipanggil dan dipilih untuk menghasilkan buah yang matang. Teman-teman, saya di Jakarta baru 7 tahun ya. Tapi orang tua saya seorang petani. Saya dari keluarga petani, ya. Tapi jadi saya merasakan, teman-teman. Saya merasakan bagaimana pisang yang mentah, buah yang mentah, merasakan buah-buah yang belum matang, sayur-sayur yang belum matang. Saya pernah ngerasain. Ya, kalau kita merasakan buah pisang yang belum matang atau buah-buah lain yang belum matang, rasanya itu pahit atau keras ya. Kalau misalnya apa yang keras ya? Misalnya nangka makan rasanya pahit, keras. Kalau belum matang, ya keduanya itu malah terasa pahit, terasa keras. Dan itulah yang dimaksud oleh Yakobus ketika dia berbicara tentang menunggu hasil yang berharga dari tanah, yaitu buah. Namun buah yang dibicarakannya adalah jiwa-jiwa. Yakobus bilang kita harus nunggu hasil yang berharga dari tanah, yaitu buah. Dan ini yang dimaksudkan dalam kehidupan sehari-hari hidup kita, menghasilkan buah yang matang, menghasilkan jiwa-jiwa, menghasilkan orang-orang yang sungguh-sungguh datang sama Tuhan. Coba kita buka dalam Yakobus, teman-teman. Yakobus 5:7. Sebentar. Yakobus 5 ayat 7. Benar ya? Ya, Yakobus 5 ayat 7. Boleh kita baca bareng-bareng. Karena itu sabarlah. Karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan semi gugur dan hujan musim semi. Ya, kata dari menantikan hasil yang berharga, teman-teman, itu artinya hasil yang matang. Ya. Yang dimaksud adalah buah-buah. Yang dimaksud dari hasil yang berharga dari tanah yaitu buah, ya. Buah yang dibicarakan ini adalah jiwa-jiwa. Ya.
Kita harus bersabar teman-teman mencari jiwa-jiwa yang udah jauh dari Tuhan, memberitakan firman Tuhan, menyampaikan kabar baik, sampai kita menghasilkan buah yang matang, menantikan hasil yang berharga, jiwa-jiwa yang sungguh-sungguh ikut Tuhan. Kita harus menjadi pekabar baik, kita harus menjadi pekabar Injil, yang siap memberitakan kebenaran firman Tuhan, dimanapun kita ditempatkan, baik di kampus, di sekolah, di rumah, dimanapun kita berada. Kita harus menjadi pekabar Injilnya Tuhan. Ya, kita harus menghasilkan hasil yang berharga dari tanahnya, artinya dari kehidupan kita. Ya, Yesus nungguin kita, berapa jiwa yang kita bawa datang sama Tuhan. Karena nanti ketika kita mati, bukan ditanya berapa harta kita. Ketika kita mati meninggalkan dunia, bukan ditanya seberapa banyak harta kita, seberapa banyak kita nolong orang lain, seberapa banyak kita ngasih perpuluhan buat gereja. Enggak, tapi ketika kita datang sama Tuhan, seberapa banyak jiwa-jiwa yang kita menangkan melalui Yesus Kristus, melalui kehidupan kita. Kalau kita menghasilkan buah yang matang, menghasilkan hasil yang berharga, percaya teman-teman, kita diberkati dengan Tuhan untuk masuk dalam kerajaan surga. Ya teman-teman, sebab itu yuk sama-sama menjadi menghasilkan buah yang matang. Ya walaupun aku tahu ya ini rata-rata anak-anak muda ya teman-teman, rata-rata teman-teman semuanya anak-anak muda, sekitar semua anak-anak muda di sini. Tapi bukan alasan kita, nanti aja lah, masih gitu. Dari sekarang kita harus kabarkan firman Tuhan. Kita harus mulai untuk memberitakan firman Tuhan, menjadi terang, menjadi pelita, menjadi garam dimanapun kita berada. Ya. Oleh sebab itu teman-teman, biar firman Tuhan hari ini negur kita, untuk kita yang mungkin saat ini ya main-main sama Tuhan, diingatkan kembali, Tuhan tungguin kita untuk kita menghasilkan buah yang baik, buah yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah sebab itu teman-teman, ya hujan awalnya membantu benih untuk berkecambah, biji yang matang sering sangat kering dan perlu menyerap banyak air. Dengan cara yang sama, manusia sebelum berjumpa dengan Kristus memiliki hati yang kering dan keras. Oleh sebab itu kita harus berjumpa dengan Tuhan supaya hati kita dilembutkan. Ya, setelah benihnya bertunas, berkecambah, membutuhkan air yang konsisten melanjutkan pertumbuhan. Sama kehidupan kita. Ketika kita kenal Tuhan, kita nggak cukup kenal Tuhan, tapi harus menghidupi Tuhan. Karena banyak orang-orang Kristen, banyak anak-anak muda yang cuma sekedar kenal Tuhan. Banyak anak-anak muda yang sekedar hanya kenal Tuhan, tapi nggak menghidupi Tuhan dalam kehidupannya. Ya sama kayak benih teman-teman, ketika dia udah menjadi berkecambah, dia juga lebih membutuhkan lagi air, lebih banyak air untuk dia terus bertumbuh semakin besar. Semakin lama dia semakin membutuhkan air yang banyak, sama seperti kehidupan kita. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin harus kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Nah sebab itu teman-teman, ini sama dengan kehidupan kita. Ya, ketika kita datang sama Tuhan, kita harus merasakan kita lebih-lebih lagi untuk mengenal Tuhan. Bukan sekedar kenal Tuhan, tapi menghidupi Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, karena hujan akhir adalah kehadiran Tuhan. Yoel 2:23 aku bacain. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersuka-citalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Jadi teman-teman, kita didorong untuk bersabar dan hanya menikmati kehadirannya Tuhan. Kita harus bersabar, menikmati, menunggu kehadirannya Tuhan dalam kehidupan kita. Menyegarkan kehidupan kita, karena Tuhan setia untuk menyediakannya. Tuhan mau menyegarkan kehidupan kita dengan airnya, ya, dengan kasih-Nya. Oleh sebab itu, kita nggak bisa diam diri, kita harus datang sama Tuhan. Kita harus kenal Tuhan dan menghidupi Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dimanapun kita berada, kita harus hidupi Tuhan itu. Karena itu yang Tuhan mau. Ya, kapan terakhir kali kita disegarkan di hadiratnya Tuhan? Coba teman-teman, hari ini hari Minggu. Apakah semua hari ini ke gereja? Coba teman-teman yang hari ini ke gereja, boleh raise hand. Aku mau lihat. Teman-teman yang hari ini ke gereja, boleh raise hand. Di raise hand-nya.
Oke, aku nggak bisa resen kenapa ini. Sebentar. Ini ada yang nggak ke gereja ya? Ini paling bawah nggak ke gereja ya? Hari ini. Ya, jadi seberapa teman-teman kita, oke, boleh diturunkan resennya. Aku berdoa buat yang belum resen supaya minggu depan ke gereja ya. Amin. Kapan terakhir kali teman-teman kita disegarkan di hadirat Tuhan? Untuk beberapa mungkin baru-baru ini, ya tadi mungkin baru disegarin sama Tuhan. Tapi teman-teman yang lain, apa udah ngerasain hadiratnya Tuhan hari ini? Kita nggak boleh loh teman-teman nggak ngerasain hadirat Tuhan. Setiap hari kita harus merasakan hadiratnya Tuhan. Ya mungkin kita udah lama untuk merasakan hadiratnya Tuhan. Kita udah lama merasakan kasihnya Tuhan. Tuhan nggak pernah biarkan kita jauh dari kasihnya. Tapi sekali kita yang menjauh meninggalkan Tuhan. Sehingga kita nggak ngerasain hadiratnya. Ya, makanya teman-teman, mungkin teman-teman sudah lama terakhir kali teman-teman ketika hujan, teman-teman ngerasain ketika hujan, mungkin teman-teman pernah mandi hujan, ya. Kita ngerasa Tuhan mengasihi kita. Oke, sebentar ya. Jaringanku aman. Shalom, shalom. Shalom. Ya, shalom. Oke, sebentar aku pindah HP sebentar. Sebentar ya teman-teman. Recording in progress. Oke, suaraku udah aman ya. Shalom. Shalom guys. Iya, sudah aman. Oke, puji Tuhan. Iya. Kita lanjutkan sebentar yang sesinya. Jadi teman-teman, kita harus sama seperti petani yang merindukan hujan, yang pengen hujan supaya tanamannya ditumbuhin, sama kehidupan kita. Tuhan merindukan kita selalu mencari kehadirannya. Ya, tapi seringkali teman-teman, ada orang-orang yang nggak selalu tahu cara menerima kehadirannya. Padahal Tuhan selalu rindu kita mencari kehadirannya, teman-teman. Sama kayak hari ini teman-teman, coba deh yang belum ke gereja, ya jangan pernah nganggap kayak ke gereja juga ngapain gitu, enggak. Ya kita harus ke gereja untuk tanda kalau kita mengasihi Tuhan. Bukan berarti kita harus ke gereja baru mengasihi Tuhan, enggak. Ya, kita ke gereja karena kita mengasihi Tuhan, kita mau ketemu hadiratnya Tuhan. Tapi kan Kak, hadiratnya bisa ketemu di mana-mana, tapi emang teman-teman tadi ngerasain hadirat Tuhan di rumah. Ya, mungkin banyak teman-teman yang belum ngerasain hadirat Tuhan malam hari ini. Oleh sebab itu teman-teman, sadari teman-teman, kita butuh hadiratnya Tuhan. Sama-sama kita baca Hosea 10 ayat 12. Ya, 1, 2, 3. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia, bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan sampai Ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Artinya teman-teman, ya, Dia menghujani kita dengan hadiratnya. Tapi seringkali kita nggak tahu bagaimana cara menerima itu. Kita nggak tahu bagaimana cara mencari itu. Ya, makanya teman-teman, hari ini aku mau kita sama-sama ngerasain hadiratnya Tuhan. Ya, coba teman-teman sadari berapa sering kita
jauh dari Tuhan. Seberapa sering kita meninggalin Tuhan, sehingga kita nggak bisa ngasilin buah yang matang. Kamu dan saya adalah hasil yang berharga dari bumi ini. Hasil yang berharga yang Tuhan ciptakan untuk kita ada di bumi ini. Oleh sebab itu kita harus hasilkan. Oleh sebab itu kita harus berdampak dan menghasilkan buah yang matang. Ya teman-teman, aku ajak teman-teman semuanya, yuk sama-sama yuk teman-teman. Untuk jadi berkat sama-sama yuk. Teman-teman bisa pegang quotes ini ya. Sebentar. Teman-teman sama-sama. Aduh, ini banyak. Sebentar ya. Sebab itu teman-teman, kita sebagai anak-anak muda yang takut akan Tuhan harus menghasilkan buah yang matang. Harus menghasilkan buah yang berdampak buat orang lain, teman-teman. Karena seringkali kita hanya sekedar bertumbuh, berbuah, tapi nggak menghasilkan buah yang matang itu. Hari ini aku mau ajak kita untuk kita sungguh-sungguh, teman-teman. Sungguh-sungguh menghasilkan buah yang berdampak, buah yang matang, buah yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Berapa orang yang kita saat ini belum merasakan hadiratnya Tuhan. Mungkin kita udah ke gereja, tapi kita belum merasakan hadirat Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Coba teman-teman ambil sikap hati teman-teman saat ini. Ambil sikap satu dulu teman-teman saat ini. Untuk kita menyadari betapa kita perlunya hadirat Tuhan. Untuk kita menyadari betapa pentingnya kita bersekutu dengan Tuhan. Ya teman-teman. Teman-teman bisa ambil waktu sebentar untuk teman-teman ngerasain hadiratnya Tuhan. Teman-teman boleh ambil waktu sebentar di tempat masing-masing. Teman-teman bisa pejamkan mata. Sadari teman-teman seberapa kita merindukan hadiratnya Tuhan. Seberapa harusnya kita merasakan hadiratnya Tuhan. Sadari teman-teman kita butuh Tuhan. Kita butuh Dia. Kita butuh kasih-Nya Tuhan. Untuk kita bisa berdampak menghasilkan buah yang sungguh-sungguh bisa berdampak buat orang lain. Ya, nggak ada gunanya kalau kita hidup hanya jadi orang-orang biasa. Tuhan nggak panggil kita untuk jadi orang yang biasa. Tuhan panggil kita untuk jadi orang-orang yang luar biasa. Ayo teman-teman sadari. Kita butuh Tuhan. Kita butuh hadirat Tuhan. Untuk kita merasakan kasih-Nya. Untuk kita merasakan cinta kasih-Nya Tuhan dalam hidup kita. Coba teman-teman renungin lagi. Renungin lagi seberapa jauh kita meninggalkan Tuhan. Seberapa jauh kita hari ini belum datang sama Tuhan. Kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hari ini Tuhan kami mau serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hadirat-Mu memenuhi kehidupan kami Tuhan. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat Kudus memenuhi hatiku. Sungguhnya yang hanya kemuliaan. Hadirat-Mu hadirat Kudus-Mu memenuhi hidupku.
hati menyembah, kita merasakan hadirat Tuhan di antara kehidupan kita, teman-teman. Kita udah dibatasi oleh ruang dan waktu, teman-teman, saat ini. Dimanapun teman-teman saat ini, ambil sikap hati yang sungguh-sungguh. Kita mau merasakan hadirat Tuhan. Kami merasakan hadirat Tuhan. Oh Yesus, haleluya, hadirat-Mu Tuhan. Kami mau merasakan hadirat-Mu. Yang menatap hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak, yang ku nampak hanya kemuliaan, yang ku nampak hanya kemuliaan. Teman-teman, kita merasakan hadirat Tuhan. Rasakan hadirat Tuhan pada malam hari ini. Dengan cara teman-teman kasih hatimu untuk Roh Kudus masuk dalam hadirat hidup, dalam kehidupan kita. Kita mau masuk dalam hadirat-Nya Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi setiap kehidupan kami Tuhan. Terima Tuhan. Yesus, menerima hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, mungkin kami sering kali Tuhan jauh dari-Mu Tuhan. Teman-teman semua boleh on cam, teman-teman yang lain boleh buka kameranya. Yesus, Engkau lihat anak-anak-Mu ini Tuhan. Emang sungguh-sungguh merasakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi setiap kehidupan kami Tuhan. Yesus, haleluya. Hadirat-Mu memenuhi kami. Hadirat-Mu Yesus, merasakan hadirat-Mu. Oh Yesus, haleluya. Hadirat-Mu hadirat Kudus-Mu memenuhi baik-Mu. Sesungguhnya Nama-Mu yang ku nampak hanya kemuliaan. Oh yang ku nampak, yang ku hanya kemuliaan, yang ku nampak, yang ku nampak hanya kemuliaan. Berdoa di dalam nama Yesus, hamba berdoa
Tuhan. Buat setiap kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Untuk kami menjadi anak-anak-Mu, anak-anak yang terang, anak-anak yang menjadi garam, menjadi terang dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Yang menjadi anak-anak-Mu yang Tuhan menghasilkan dampak, menghasilkan buah yang matang, yang siap dinikmati orang-orang Tuhan, yang siap untuk menerima berita firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami undang Roh Kudus-Mu hadir dalam setiap kehidupan kami. Untuk kami merasakan hadirat-Mu Bapa. Untuk kami merasakan kasih-Mu Tuhan. Teman yang saat ini udah pernah ngerasain hadirat-Mu Tuhan. Tapi malam hari ini Roh Kudus-Mu menghampiri kehidupannya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Hadirat-Mu Tuhan memenuhi kehidupan kami Tuhan. Yesus. Terima kasih. Haleluya. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, merasakan hadirat-Mu. Roh Kudus-Mu hadir dalam setiap kehidupan. Bekerjalah Roh Kudus dalam kehidupan kami Tuhan, supaya kami menjadi orang-orang yang menghasilkan buah yang matang, menjadi anak-anak-Mu yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang siap dipakai dimanapun kami berada, menjadi terang, menjadi garam dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Biar firman Tuhan malam hari ini menjadi rema buat setiap kehidupan kami Tuhan, menjadi berkat buat setiap kehidupan kami Tuhan, dan kami merasakan hadirat-Mu, kami merasakan cinta kasih-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Biar firman Tuhan ini gak kami dengarin doang Tuhan, tapi kami lakukan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur Tuhan. Teman-teman, sama-sama teman-teman yang udah nerima kasih-Nya Tuhan, hadirat-Nya Tuhan, cinta kasih-Nya Tuhan, sama-sama kita katakan Amin. amin. Oke, aku serahkan kepada MC. Iya, terima kasih luar biasa ya teman-teman atas firman yang disampaikan oleh teman kita, sahabat kita, Perlindungan Simatupang. Nah, teman-teman, tema kita pada malam hari ini tadi sudah disampaikan juga bahwa menghasilkan buah yang matang itu terambil dalam Yohanes 15 ayat 16. Di situ firman Tuhan bilang kita dipanggil, bukan kita yang Tuhan yang memilih kita untuk menghasilkan buah. Nah, teman-teman, tadi dari awal sudah saya bilang bahwa nanti akan ada sesi tanya jawab. Tapi sebelum kita masuk pada sesi tanya jawab, saya ingin tanya kepada teman-teman, apakah pada peserta yang jumlahnya 28.000 jiwa orang ini, apakah ada orang baru? Nah, kalau misalnya teman-teman yang baru pertama kali bergabung di Gathering Online pada malam hari ini, mohon untuk perkenalkan namanya, terus aktivitas saat ini apa, dan dapat link Zoom ini dari siapa? Mungkin Nama saya Tommy. Minta bantu Kak Yonatan untuk bantu lihat bagi teman-teman yang baru bergabung. Silakan teman-teman yang merasa baru pertama kali bergabung, langsung saja buka mikrofonnya. Saya baru pertama. Shalom. Shalom. Nama saya Tommy. Oke, baik, terima kasih kesempatannya. Saya diberikan kesempatan atau gimana? Iya, dikasih kesempatan untuk perkenalan diri. Oke, baik Kak. Perkenalkan, nama saya Asyanto Samuel, saya dari Sulawesi Tengah, Palu. Dan saya senang bergabung di grup ini, baru pertama kali diberikan link dari Bro Benjamin Pelembanua. Saat ini saya ada di Bandung, sedang
pelayanan di GJKI Penuaian Bandung di bidang misi. Terima kasih. Iya, terima kasih Bro Asianto. Semoga Perkenalkan. minggu depan kembali untuk bergabung bersama dengan kami. Terima kasih juga buat Bro Benyamin Telam Banua yang sudah mengundang sahabat kita Asianto. Perkenalkan, nama saya Tommy. Iya, silahkan. Perkenalkan, nama saya Tommy, tinggal di Pematang Siantar. Aktivitas hari ini untuk saat ini Kerja. dapat link Zoom-nya dari siapa? Dari grup. Oh, oke. Terima kasih Bro Tommy. Semoga minggu depan boleh kembali untuk bergabung bersama dengan kami. Teman-teman, mungkin ada lagi. Shalom semuanya. Halo. Perkenalkan, namaku Naomi Akankari, asal daerah NTT. Aktivitas saat ini kerja sambil kuliah. Mungkin sekian perkenalan dari aku. Iya, salam kenal juga. Dapat link Zoom-nya dari siapa? Halo Kak. Dapat link Zoom untuk bergabung di ibadah ini dari Kak. Dapat linknya dari Kak Yoram. Dan kebetulan sama Kak Perlindungan satu komunitas juga. Jadi Kak, semoga minggu depan boleh datang untuk ibadah bersama kami. Salam kenal, aku juga orang Kupang. Ya teman-teman, silahkan. Ada lagi. Iya teman-teman, untuk perkenalan selanjutnya mungkin teman-teman lewat kolom chat aja ya. Karena mengingat waktu juga udah malam, jadi kita langsung saja. Teman-teman mungkin ada yang mau kesaksian boleh, sharing atau mau bertanya pun boleh tentang mengenai tema kita pada malam hari ini, menghasilkan buah yang matang. Sambil teman-teman menyiapkan pertanyaan, tadi saya lihat ada pertanyaan dari Kak Yen. Aku mau nanya, coba jelaskan apa itu konsep buah yang matang. Coba jelaskan apa itu konsep buah yang matang. Gimana Bang Sipri Tovan belum jelas tadi pertanyaannya? Oke. Gimana Bang Sipri Tovan belum jelas tadi pertanyaannya? Oke. Coba Bang jelaskan. Sipri aja mungkin yang jelasin. Sipri aja mungkin yang jelasin. Coba jelaskan apa itu. Mungkin Kak Citra boleh suaranya di mute dulu Kak Citra. Atau host bisa mute dulu suaranya. Iya. Apa itu buah yang matang gitu ya Bang Sipri ya? Bentar aku ulang ya. Sorry. Coba jelaskan apa itu konsep buah yang matang dalam Yohanes 15 ayat 16. Serta bagaimana cara kita memiliki dan mempertahankan buah yang matang tersebut. Terima kasih. Oke, kita baca ya, Kamar. Kita baca ulang Yohanes 15 ayat 16. Bukan aku yang memilih, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberi. Menghasilkan buah dan buah itu tetap, artinya buah yang matang ya, siap dinikmati orang lain. Bagaimana caranya kita menghasilkan buah yang matang? Yang paling pertama, kita harus bangun hubungan sama Tuhan dulu nih ya, supaya kehidupan kita berkenan sama Tuhan. Dan kalau kita udah kita memiliki hubungan yang dekat sama Tuhan, intim sama Tuhan, kita tahu dong apa yang harus kita kerjakan. Kita harus menjadi pemberita firman Tuhan di mana kita berada. Misalnya kita ada di kampus ya,
teman-teman kita yang lain Islam atau agama lain Muslim atau bagaimana agamanya apa, dan kita sendiri Kristen gitu. Kita harus jadi terang buat mereka ya, dalam kasih kita harus jadi contoh teladan yang baik buat mereka. Dari situ kita sudah menghasilkan buah yang matang, teman-teman. Atau contohnya dalam pekerjaan, kita bekerja dengan bos kita ya, dan bos kita ini orang yang beda agama atau dia memang agama Kristen tapi belum kenal Yesus ya. Yang harus kita lakukan menjadi pekerja adalah ketika kita dikasih tanggung jawab, tugas, kita harus kerjakan dengan semaksimal mungkin, dengan sebaik mungkin, sehingga yang kita hasilkan adalah buah yang matang, buah yang berkenan kepada bos kita. Dan apa yang kita lakukan, lihat bos kita baik, dan kita akan lihat, oh ini orang Kristen nih, orang yang percaya sama Tuhan nih, dia menghasilkan buah yang baik. Itu contoh-contohnya. Bagaimana cara mempertahankannya? Ya caranya kayak gini. Ketika hujan, ketika buah, ya, ketika tanaman membutuhkan air hujan, dia bertumbuh besar, ya kan? Ketika dia bertumbuh, semakin dia besar, dia semakin membutuhkan air. Sama kehidupan kita, semakin kita kenal dengan Tuhan, harusnya semakin kita butuh Tuhan, semakin lebih dalam lagi mengenal Tuhan. Artinya kuncinya adalah bagaimana mempertahankan buah yang matang ini. Kita terus mencari Tuhan lebih lagi, gitu jawabannya ya dari aku ya, Bang Sipri. Oke, thank you. Apakah Kak Yandin apakah sudah menjawab atau mau menanggapi lagi? Halo? Oke, mungkin teman-teman ada lagi yang mau bertanya atau mau kesaksian boleh. Masih ada kesempatan teman-teman. Nah, tapi kita harus waktu itu jangan. Nah, teman-teman boleh dengan tema yang sangat luar biasa menghasilkan buah yang matang. Halo? Iya, halo. Shalom teman-teman. Apakah firman Tuhan malam hari ini sudah jelas? Atau nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan nanti pembicara yang nanya kepada teman-teman kalau memang sudah pas. Saya nanya, tanya sesat ya. Waktu kita masih banyak ya. Ayo mungkin teman-teman mau cerita, mau sharing saksian hidup ya. Boleh yang di kerjaan kampus atau bagaimana, cerita aja. Jadi berkat mulai dari sekarang ya. Ada. Ayo yang cowok-cowok calon suami, amin. Oke, Satya Singgi, Bang Satya, silakan. Mau tanya, bro. Bang Parlen, tanya. Iya, silakan. Silakan Bang Satya. Bisa dikatakan kan menghasilkan buah yang matang tuh. Itu apa sama nggak dengan menurut kitab Kejadian yang menghasilkan buah matang? Itu sama kayak cerita Adam dan Hawa, bahasnya tentang buah pengetahuan baik dan jahat. Itu termasuk atau tidak? Kasih tahu alasannya apa? Ini kitab Kejadian 3 ya. Kejadian pasal 3 ayat berapa? 1. Kejadian pasal 3 ayat berapa ya? Itulah Kak Parlen. Oke, ini konsepnya berbeda ya teman-teman ya. Yang dimaksud dari Kejadian 3 ya, kalau kita baca dalam Kejadian 3 ayat Kejadian 3
3 ayat sebentar. Itu ada di ayat mungkin ayat 2, ayat 2. Lalu sang perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kalian makan. Terus ayat yang saya cari sebentar yang maksudnya itu. Mungkin maksud teman-teman adalah ayat yang ke-6. Perempuan itu melihat buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap, kelihatannya lagi pohon menarik karena memberi pengertian, lalu dia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya bersama-sama dengan dia dan suaminya yang makannya. Sebenarnya ini beda ya teman-teman. Kalau konsep yang kita pelajari hari ini, buah yang matang adalah buah yang berkenan di mata Tuhan. Tapi teman-teman, yang dalam kitab Kejadian ini dikatakan itu buah tentang kehidupan. Ya, ketika iblis menggoda Hawa, katanya kan gini nih, ini buah ini kalau kamu makannya, kamu bisa jadi tahu sama seperti Tuhan. Gitu ya kan, itu bahasa yang sehari-harinya. Jadi kalau kamu makan ini nih, kamu tahu nih mana yang baik, mana yang jahat, kamu sama seperti Tuhan. Tapi ketika mereka Adam dan Hawa memakan buah ini terus dikasih sama Adam, mereka jadi merasa mereka sedang telanjang, mereka merasakan dosa. Ini berbeda konsepnya dengan yang kita bahas sekarang. Kalau Kejadian ini berbicara tentang buah tentang dosa. Tapi yang kita bahas hari ini adalah tentang buah yang matang. Itu berbeda ya, Bang Yaji tadi ya, kalau nggak salah. Itu ya, Bang Satyaji. Ini konsepnya berbeda. Mungkin nanti kalau memang mau lebih tahu lagi, kita bisa sharing lewat WA atau lewat IG. Nanti kalian bisa DM aku di IG aku, Perlindungan Simatupang. Sekalian promosi kan. Gitu ya Bang Satyaji. Oke Kak, makasih. Siap. Saya orang India dari Karawang, tinggal di Medan sekarang Kak. Ya, Horas. Horas Kak, dari gereja mana? Iya, teman-teman silahkan, ada lagi yang mau bertanya silahkan. Halo, salam Bro Sipri. Iya, halo. Shalom Pak Ketua, shalom. Maaf, ada suara yang mendengung ini. Mungkin ada dari headset atau apa ya, mendengung sekali. Oke, sudah aman kok. Oh, udah. Ya, thank you. Ya, ada yang mau melanjutkan silakan. Apakah ada lagi teman-teman? Bang Parlin dari gereja mana? Saya tanya dulu Bang Parlin, gereja mana? Oke, saya gereja GBI Petamburan yang ada di Jakarta Pusat. Sudah dijawab ya? Kampung Medan. Ya, mungkin nanti aja. Bang Sadedi nanti DM aku aja. Nanti kita sharing di DM lebih banyak ya. Mungkin ada di kolom chat. Sekali lagi thanks Oke. untuk jawabannya, Tuhan berkati. Iya, Mungkin aku teman-teman. mau sharing tapi agak jauh. Mungkin kalau belum ada yang bertanya, aku mau bertanya ya. Tadi kan dari pembicaraan kita selalu berbicara tentang buah yang matang. Artinya sudah siap untuk istilahnya sudah siap untuk dimakan, siap disaji gitu ya. Nah, pertanyaannya bagaimana proses untuk menjadi matang? Tadi kan sudah dijelaskan ya. Yang pertama itu bangun hubungan sama Tuhan. Lalu kasih contohnya itu kalau misalnya tanaman mau subur harus siram terus, artinya datang terus sama Tuhan. Tetapi konsep aku mau bertanya, maksudnya aku kan gini. Kalau misalnya ini kalau tadi yang dijelaskan sama pembicara kita itu mungkin konsepnya anak-anak dalam gereja, istilahnya anak-anak yang udah sering pelayanan. Tetapi kalau misalnya kita menghadapi orang-orang yang dia itu Kristen, tetapi cuman KTP-nya doang yang Kristen, sama sekali tidak mengenal Tuhan. Nah, bagaimana supaya dia bisa berproses untuk menjadi buah yang matang. Nah, tadi juga pembicara kita sempat katakan bahwa kalau kita belum ke gereja berarti kita belum merasakan hadirat Tuhan. Nah, apakah orang yang ke gereja itu sudah benar-benar merasakan kehadirat Tuhan? Kalau misalnya, oh iya karena dia ke sana berdoa, ya belum tentu.
gitu loh. Orang yang nggak ke gereja pun bisa merasakan hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu di mana-mana pun selalu ada gitu. Nah itu pertanyaannya. Karena kalau misalnya kita bilang dia nggak gereja, dia nggak merasakan hadirat Tuhan, apakah itu kan istilahnya udah termasuk penghakiman ya, gitu. Ya tapi pertanyaannya bagaimana prosesnya untuk menjadikan kita bisa jadi hasil yang matang supaya kita bisa menghasilkan buah yang matang sih. Oke, itu pertanyaan dari Bang Sipri. Tadi intinya orang yang ke gereja, apakah udah jadi buah gitu ya Bang Sipri? Udah matang? Enggak, belum tentu ya teman-teman. Orang-orang yang ke gereja, orang-orang yang pelayan itu belum tentu dia menghasilkan buah yang matang. Karena banyak orang yang nyatanya dia aktif melayani, tapi juga aktif melakukan dosa, gitu kan? Benar ya? Jadi sesungguhnya buah yang matang itu buah yang sungguh-sungguh dari kehidupan kita dan kita kasih buat Tuhan. Kan tapi banyak orang-orang yang ke gereja itu motivasinya beda. Yang pertama mungkin karena pengkhotbahnya, atau karena dia bareng pacar, atau karena yang lain-lain gitu. Jadi orang yang ke gereja belum tentu dia udah menghasilkan buah yang baik gitu, buah yang matang. Satu lagi tadi Bang Sipri, yang terakhir tadi kurang jelas. Tadi kan, halo? Iya Bang. Udah ya. Tadi kan brother bilang kalau ke gereja kan berarti merasakan hadirat Tuhan. Nah, barusan jawabannya orang yang ke gereja belum tentu gitu kan. Apakah itu masuk penghakiman? Kalau kita langsung menjalani, oh enggak gereja berarti lu nggak merasakan hadirat Tuhan. Sementara kan kuasa Tuhan itu dimanapun, bahkan sampai dimanapun firman Tuhan kan sudah bilang, kamu mau naik gunung, mau turun gunung, di pelosok pun hadirat Tuhan selalu ada. Ya, oke. Pertanyaannya, apakah itu penghakiman yang aku bilang tadi ya? Mereka begini, kita merasakan hadirat Tuhan atau enggaknya itu tergantung dari kehidupan kita, hati kita. Kalau kita ke gereja karena sungguh-sungguh dan punya motivasi yang benar, ini jaringanku ya. Halo? Enggak, suaranya aman. Sorry, ini jaringanku. Lanjut Bang, kenapa Bang tadi? Suaranya aman, kedengaran kok. Ya, tadi sorry, jaringanku putus-putus, coba ulang lagi. Tadi di awal kan bahkan mau udah di poin terakhir kan brother bilang orang yang nggak ke gereja, bahkan sempat tanya teman-teman yang belum ke gereja berarti belum merasakan hadirat Tuhan. Istilah berarti kan itu penjelasan teman-teman. Nah, makanya aku bilang, apakah orang yang sudah ke gereja itu sudah merasakan hadirat Tuhan? Tadi bro bilang tidak. Lalu alasannya kenapa tadi di awal bilang orang yang ke gereja sudah pasti merasakan hadirat Tuhan. Yang enggak ke gereja tidak akan merasakan hadirat Tuhan. Oke, mungkin teman-teman mikir aku menjudge, tapi enggak. Aku cuman menanyakan teman-teman, apakah teman-teman udah ngerasain hadirat Tuhan? Gitu. Bukan berarti teman-teman yang enggak ke gereja belum merasakan hadirat Tuhan. Ya, tapi tergantung motivasi kita, teman-teman. Karena banyak juga orang yang ke gereja malah dia nggak ngerasain hadirat Tuhan. Benar ya? Nah, kenapa tadi aku ajak lagi teman-teman untuk kita datang sama Tuhan? Ya, aku nggak tahu nih teman-teman yang di rumah benar-benar udah ngerasain Tuhan nggak? Makanya tadi aku ajak kita bareng-bareng untuk ngerasain hadirat Tuhan bareng-bareng lagi, menyembah bareng-bareng gitu. Jadi bukannya aku menjudge, tapi aku pengen kita sama-sama lagi ngerasain hadirat Tuhan. Seperti itu Bang Sipri ya. Bukan aku menjudge. Gitu ya. Ya oke. Aku sorry aku cuman meluruskan aja, takutnya ada teman-teman yang berpikiran seperti itu. Ya, jadi teman-teman jangan pikir kayak berarti harus nggak gereja nggak bisa datang. Orang yang ke gereja pun belum tentu dia kasih hadirat Tuhan.
Jadi tergantung hati kita. Tapi kenapa aku tadi bilang yang ke gereja, yang belum ke gereja gitu, aku bedain. Enggak, aku mau lihat nih teman-teman, supaya teman-teman juga aktif dan teman-teman tahu gitu loh. Ya, kita ke gereja tujuannya bukan cuma sekedar ke gereja, tapi untuk ngerasain hadirat Tuhan gitu ya. Tapi balik lagi hati kita ya, orang yang di rumah pun, misalnya orang-orang yang orang terpencil kan gak ada gereja ya teman-teman ya. Orang-orang yang di desa terpencil gak ada gereja dan mereka harus ibadah di rumah, mereka bisa ngerasain hadirat Tuhan dari hati mereka gitu ya. Jadi teman-teman jangan salah paham, bukan aku menjudge orang yang nggak gereja itu nggak ngerasain hadirat Tuhan, tapi aku mau ngajak kita, baik kita di gereja maupun kita nggak di gereja, kita harus merasakan hadirat Tuhan. Amin teman-teman. Semua yang percaya dan mau merasakan hadirat Tuhan boleh di kolom chat katakan amin. Gitu Bang. Teman-teman mungkin ada lagi yang mau bertanya? Boleh menanggapi, Kak? Boleh. Silahkan Kak. Masih di mute itu. Oh, baik. Terima kasih kalau ada kesempatan. Sebelumnya, sorry yang pembicara sama yang hostnya ya. Terima kasih. Ini saya cuma mendengar pertanyaan-pertanyaan tadi seputar yang kita bicarakan. Dan saya kembali lagi kepada pembacaan, yaitu di Yohanes pasal 15 itu, khususnya ayat yang ke-6, Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16. Dari pertanyaan, tadi saya setuju dengan pembicara mengatakan bahwa konteks Kejadian 3 dengan Yohanes ini berbeda, buahnya berbeda. Tapi saya katakan bahwa buah yang dimaksudkan di Yohanes pasal 16 ini adalah jiwa. Nah, konteks pembacaan ini kalau kita lihat Yohanes pasal 15 ini berbicara mengenai bagaimana nanti para murid-murid itu diutus untuk pergi dan menghasilkan buah. Sebenarnya kalau saya melihat yang buah itu bukanlah mereka, tetapi bagaimana mereka itu bisa menghasilkan buah dan buahnya itu dikatakan harus tetap. Buah itu artinya kalian harus menghasilkan jiwa. Memberitakan Injil menghasilkan jiwa, dan bagaimana hasil yang kalian dapatkan itu buah kalian, dan bagaimana buah kalian itu tetap percaya kepada Yesus, tetap tumbuh dan sehat, tetap percaya kepada Yesus Kristus, tidak berubah. Nah, makanya dia lanjutkan lagi di ayat terakhir sebagai salah satu cara formulasi bagaimana kita mempertahankan agar buah itu tetap, yaitu sesuai dengan judulnya, perintah supaya saling mengasihi. Jadi Yesus tegaskan sekali lagi di paling akhir, inilah perintahku supaya kalian saling mengasihi. Artinya dengan saling mengasihi itu merupakan cara kita mengikat agar buah yang kita hasilkan itu tetap dalam konteks tetap mengikut Yesus. Sebenarnya itu yang saya dapatkan. Nah, sekarang kita ya bagaimana kita harus saling mengasihi begitu. Terima kasih. Terima kasih Bro Asianto untuk tambahannya. Mungkin ada lagi yang mau menanggapi boleh, bertanya boleh, kesaksian pun boleh. Kalau misalnya sudah nggak ada, mungkin untuk sesi tanya jawab kita close, dan untuk waktu selanjutnya saya beri kesempatan kepada quorum atau paket tua atau wakil ketua untuk pengumuman. Ya, oke. Kalau saya sebentar ya, bisa saya tanggapi sedikit? Bisa pakai tua bisa. Maaf ya, saya nggak pasang kamera ya karena lagi di jalan. Ya begini, terima kasih ya buat pembicara kita, Saudara Perlindungan Cimatupang ya. Terima kasih Bro buat sharingnya. Aku mau menanggapi begini, mungkin sekalian tadi pertanyaan-pertanyaan. Jadi ini sebelum
sebelum buah itu jadi, sebelum buah itu matang kan tentunya ada berbagai proses ya. Memang betul kita dipilih, bukan kita yang memilih gitu ya. Dan itu semua juga kita dituntut untuk wajib untuk pasti menghasilkan buah atau berdampak. Gitu. Namun yang di sini saya mau menekankan dan menambahkan, untuk menjadi buah itu kan tentunya tanaman ya. Kita ibaratkan sebuah tanaman, sebuah pohon. Nah, bagaimana kita untuk bisa tetap berdampak atau menjadi buah yang matang, tentunya buah yang baik ya. Nah, tentunya dari akar kita bagaimana sebagai kita, apalagi saat ini sebagai anak muda di tengah situasi yang tidak menentu, bagaimana akar kita kuat atau tidak gitu. Nah, mungkin teman-teman tahu ya fungsi akar, jabarkan sendirilah karena waktunya nggak cukup. Jadi dari akar nanti timbul tunas, nanti timbul batang dan seterusnya sampai jadi buah. Dan buah itu benar-benar harus matang, bukan hanya sekedar rasanya atau sekedar perasaan aja nih udah matang atau enak gitu kan, tapi benar-benar dapat dirasakan. Nah seperti itu baru nanti kita ya semua proses lagi dalam setiap aktivitas kita, pekerjaan, pelayanan, studi. Nah, di situ akan terasa apakah buah kita itu manis atau asam atau pahit. Ya, seperti itu. Jadi ya mungkin ini juga menjawab konsep tentang buah yang matang tadi ya. Jadi dimulai dari akar kita. Karena kalau akar tidak kuat kan pastinya pohon itu akan mudah tumbang, akan mudah goyang dan tidak akan menghasilkan buah. Nah, seperti itu ya. Ini tambahan dari aku. Kiranya ini boleh memberkati kita semua. Thank you buat pembicara kita. Sebagai anak-anak muda harus kita berdampak, terlebih hari-hari ini di mana situasi kita sebagai penerus ya tentunya harus memiliki pengaruh yang kuat juga gitu untuk membawa orang lain atau jiwa-jiwa terutama para generasi muda sebagai generasi penerus, baik sebagai generasi dalam penerus gereja kan, keluarga maupun bangsa negara. Jadi sekali lagi atas nama Breakthrough Community saya mengucapkan terima kasih banyak buat pembicara kita malam hari ini, Saudara Perlindungan Simatupang ya. Sukses buat kuliahnya, pelayanannya, dan aktivitasnya. Tuhan berkati. Mungkin ada tambahan dari Pak Korum, silakan. Terima kasih buat host kita ya, Bro Sipri, dan tadi WL. Maaf saya telah terlambat masuk. Oke, silakan Pak Korum. Halo. Kalau nggak Bro Sipri, Pak Korum ada Pak Korum. Korum kayaknya terpental nih. Oke. Ya, oke teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah bergabung bersama kami di komunitas Breakthrough untuk ibadah bersama, dan kami harap minggu depan kita boleh bertemu kembali dengan teman-teman. Nah teman-teman, nanti video ibadah kita pada malam hari ini sedang direcord, dan nanti teman-teman boleh ikuti kami di media sosial, yaitu di Facebook ada Breakthrough Community, YouTube juga ada Breakthrough Community,
Dan di Instagram juga ada Breakthrough Community. Teman-teman boleh ikuti kami. Dan teman-teman juga bisa bergabung dengan kami jadi anggota juga bisa. Tetapi karena timnya nggak ada, jadi linknya nggak bisa ngirim di ruang chat Zoom malam hari ini. Thank you teman-teman. Dan untuk doa penutup, saya serahkan kepada Bro Sony, Pastor Sony. Ya. Nah, kamera aja. Ini langsung doa tutup ya? Iya, doa tutup. Setelah itu langsung doa tutup sekalian doa berkat. Oh, enggak doa tutup maksudnya selesai. Enggak doa berkat dari ketua aja. Pak Ketua lagi di jalan. Oh ya, siap. Doa. Kami sungguh bersyukur malam hari ini Tuhan. Tuhan sudah begitu menyertai hidup kami. Kami percaya semua karena kasih, semua karena kebaikan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur malam hari ini kami boleh diperlengkapi kebenaran firman-Mu yang menjadi buah yang matang, siap digunakan untuk berguna buat orang lain dan berdampak buat sesama. Kami percaya kami adalah anak-anak Tuhan yang Tuhan telah persiapkan untuk menjadi generasi-generasi yang luar biasa, sehingga kami menjadi pemimpin-pemimpin yang tetap rendah hati, pemimpin yang takut akan Tuhan, dan semakin hidup kami berkualitas menjadi murid-murid Tuhan yang tetap setia dan tetap berserah kepada kekuatan di Tuhan. Kami percaya kami adalah orang-orang yang tetap bersandar kepada kekuatan-Mu dan kepada jalan yang Tuhan tetapkan, yang Tuhan telah pilih dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah Tuhan percayakan malam hari ini untuk membagi berkat buat kami. Tuhan berkati hamba-Mu dimanapun hamba-Mu berada, dalam segala aspek kehidupannya, dalam segala pelayanan, pekerjaan, apapun yang dilakukan, Tuhan buat berhasil, keluarga dan orang tuanya, semua saudara-saudaranya, dimanapun mereka berada, kami percaya, kami serahkan mereka semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan. Bahkan teman-teman yang hadir malam hari ini, semua anggota-anggota yang bergabung, bahkan teman-teman yang baru pertama kali bergabung juga bersama-sama dengan kami, beribadah bersama-sama, Tuhan memberkati dan Tuhan menyertai mereka. Dan apapun yang mereka lakukan semuanya Tuhan buat berhasil. Apapun yang menjadi cita-cita, doa dan harapan mereka, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Apapun Tuhan yang menjadi persoalan hidup kami, serahkan semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan. Berkati apa yang menjadi visi misi dari Breakthrough, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Berkati apa yang menjadi pergumulan BC, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Berkati Pak Ketua, Wakil Ketua, Quorum, semua yang terlibat dalam pelayanan malam hari ini juga Tuhan. Tuhan memberkati semuanya. Kasih Tuhan, sebelum kita mengakhiri Zoom kita malam hari ini, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan dan kita akan menerima berkat bersama-sama bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan Tuhan akan buat berhasil apa yang engkau kerjakan dan apa yang engkau lakukan, semuanya Tuhan buat berhasil. Kami percaya setiap keluar masuk kami, Tuhan tetap menyertai kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Segala hormat dan pujian hanya bagi nama Yesus. Amin. Saya kembalikan ke host. Ya, terima kasih Pastor Sony. Dan untuk tim teman-teman jangan keluar dulu. Tim multimedia boleh ambil foto. Baik teman-teman, terima kasih untuk kehadirannya malam hari ini. Kita mungkin bisa open cam semua. Saya akan mengambil foto dalam hitungan ketiga. Oke, Kak Supriyadi. Kak Naomi, Kak Paris, Kak Florence, Kak Tommy bisa open cam. Kita tunggu. Maaf ya Kak, di sini mati lampu. Oke, Kak Susmi,
Angki. Hitungan ketiga teman-teman. Oke, tidak masalah. Mungkin jaringan ya teman-teman. Saya hitung 1, 2, 3. Sekali lagi gaya bebas, boleh pakai reaction. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. God bless you. Shalom, terima kasih Oke. semua. Ya, terima kasih semuanya ya.